Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Pastor Doris Yanturi di dalam tayangan Siraman Rohani. Kita akan masuk di dalam sebuah judul tentang ibadah yang sejati. Jangan lupa di subscribe dan di share. Pada kali ini saudara pendengar pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ibadah yang sejati, kita harus melihat sebuah arti yang benar tentang arti ibadah itu sendiri. Karena percuma saja kalau kita ibadat tanpa ada sebuah kelakuan atau arti yang pas di dalam pemikiran kita. Karena ibadah yang sejati itu dibutuhkan untuk kita boleh menjadi orang-orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kali ini kita melihat bahwa ada banyak juga orang yang sudah melakukan ibadah, tetapi ibadah yang mereka lakukan semata-mata tidaklah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu hal yang kita mau lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 11 ialah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ya, Rasul Paulus menyurati jemaat di Roma. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus kalian, bahwa ibadah yang sejati, itulah ibadah yang sejati. Sekali lagi saya tekankan, ibadah yang sejati. Banyak orang telah mempersembahkan hidupnya, tetapi tidak dengan sesungguhnya, tidak dengan sepenuhnya. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita, ya, tubuh kita. Jadi jangan jasad atau mayat kita yang kita persembahkan. Adapun persembahan yang lebih berharga adalah bukanlah uang, bukan juga emas dan perak atau barang-barang berharga lainnya. Semua katakan, ibadah yang sejati adalah ketika kita mulai belajar mempersembahkan tubuh. Tubuh itu berarti sesuatu yang hidup. Tubuh identik dengan sesuatu yang hidup. Jadi saudara, jadi apa yang Tuhan mau bukanlah harta benda kita yang paling utama, tetapi yang paling utama adalah tubuh kita. Saudara sekalian, di dalam poin-poin yang akan kita lihat ke depan, bahwa ada minimal 3 poin tentang indikasi ibadah yang sejati. Ya, ada 3 poin yang kita ingin belajar tentang indikasi mengenai ibadah yang sejati. Yang pertama, kita mau melihat tentang persembahan tubuh. Jadi tubuh kita menjadi persembahan, tapi tentu harus yang hidup. Jadi persembahan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup berarti menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna bagi semua orang. Ya, tentu terlebih kepada Tuhan. Saudara, bahwa hidup yang bermakna penting sekali. Yang kedua adalah persembahan tubuh yang kudus. Bahwa tubuh yang kudus, jadi tidak hanya sekedar kita hidup, tapi juga harus jaga kekudusan. Beribadah harus dilakukan dengan sikap yang bersih dan berusaha terus untuk menjaga hidup kudus. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara kudus, tapi kita ada usaha untuk menjaga kekudusan itu. Saudara sekalian, itu sebabnya tubuh kita harus menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa di dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita ditekankan supaya tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang tidak membangun, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah berkenan kepada Allah. Jadi indikasi tentang ibadah yang sejati, kita berkenan kepada Allah. Tentu arti berkenan, kita harus mengerti memberikan hidup yang terus progresif semakin serupa dengan gambaran Kristus. Jadi berkenan itu bicara masalah antara hati dan pikiran kita itu selaras. Berkenan itu tidak ada kemunafikan. Berkenan itu berarti kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beribadah yang benar-benar adalah beribadah yang betul-betul mencari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau itu repot, tetapi apa yang Tuhan mau itu yang jauh lebih baik. Saudara, jadi ibadah yang sejati dibuktikan apabila seseorang datang kepada Tuhan, menjalani hidupnya kenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.